Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelompok tentang banjir. Nama saya Muhammad Iqbal, Stambuk B101 18041. Saya Nurul Ismi Humaira, Stambuk B101 18016. Nama saya Dian Mentari, Stambuk B101 18047. Nama saya Fadila Bekti Utami, Stambuk B101 1801046. Saya Ardianti Kamase, Stambuk B101 18017. Kali ini saya ingin sedikit menjelaskan materi kami seputaran banjir secara umum. Yang pertama, pengertian banjir. Banjir merupakan salah satu bencana alam di mana daratan tergenang oleh aliran air yang berlebihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, banjir berarti berair banyak dan deras, serta kadang-kadang meluap atau peristiwa terbenamnya daratan karena peningkatan volume air. Bencana ini sering terjadi baik di pedesaan maupun perkotaan. Bahkan beberapa tempat banjir sudah menjadi agenda tahunan. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis banjir. Yang pertama, ada banjir air. Yang kedua, ada banjir ciloncak. Yang ketiga, ada banjir rob. Yang keempat, ada banjir bandang. Yang kelima, ada banjir lahar. Dan yang terakhir, ada banjir lumpur. Kemudian, menurut PAUDS, jenis banjir juga dapat kita bedakan dari penyebabnya, yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, banjir akibat transfer air. Lanjut, yang kedua, banjir akibat air sungai yang meluap. Yang ketiga, banjir akibat kerusakan bendungan. Yang keempat, banjir akibat air laut yang menguap. Serta yang kelima, banjir akibat rusaknya hutan. Dan yang keenam, banjir akibat iklim dan cuaca ekstrim. Beranjak dari hal tersebut, kita perlu mengetahui apa saja dampak dari banjir itu. Yang pertama, masalah kesehatan. Yang kedua, tentang kerugian ekonomi. Yang ketiga, tentang sulitnya air bersih. Yang keempat, aktivitas warga terhambat. Dan yang terakhir, munculnya korban jiwa. Itu sedikit penjelasan tentang banjir. Saya persilakan kepada teman saya untuk melanjutkan. Saya akan mengemukakan riwayat banjir yang pernah terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Seperti yang terjadi di Palu Barat, hujan deras menyebabkan banjir di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Rabu 23 September 2020. Sekitar 100 warga menjadi terdampak, sejumlah warga dengan terpaksa mengungsi akibat banjir tersebut. Tim SAR melakukan evakuasi dan berpencar melakukan upaya pertolongan di kawasan Jalan Kelor dan Jalan Labu, Kelurahan Balarwa, Palu Barat, dan selanjutnya bergerak ke kawasan Jalan Cemara, Kelurahan Donggala-Kodi, Kecamatan Ulu Jadi, dan kawasan yang tergenang banjir di Palu Barat, sebagian Kelurahan Duyu dan Kecamatan Tata. Selanjutnya banjir juga pernah melanda di Kelurahan Lere, Palu Barat, Sulawesi Tengah pada Jumat 10 Januari 2020 sore sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Banjir dipicu naiknya permukaan air laut yang merendam sejumlah pertokoan serta badan jalan di sepanjang jalan Diponegoro dekat Palu Grand Mall. Pasca Palu dilanda gempa, tsunami, dan likuifaksi tahun 2018 silam, kawasan tersebut menjadi langganan naiknya permukaan air laut setinggi paha hingga lutut orang dewasa. 100 meter dari bibir pantai ke arah daratan membuat warga sekitar khawatir. Begitupun para pengguna jalan yang melintas harus berhati-hati karena air sudah menutupi badan jalan. Ini saya akan menjelaskan tentang apa itu mitigasi atau upaya untuk mengurangi risiko bencana sebelum, pada saat terjadi, dan setelah terjadinya bencana banjir. Oke, langsung saja. Kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu tahap mitigasi prabencana. Apa yang harus dilakukan pada saat prabencana? Yang pertama, mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir.
seperti siaga 1 sampai dengan siaga 4, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Yang kedua, mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita, apakah di zona rawan banjir atau tidak. Yang ketiga, mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir. Yang keempat, mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. Dan yang terakhir, melakukan persiapan untuk evakuasi termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. Kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu saat bencana. Apa yang harus kita lakukan pada saat bencana? Yang pertama, apabila banjir akan terjadi di wilayah Anda, maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang kedua, apabila terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Yang keempat, ketahui resiko banjir dan banjir bandang di tempat Anda. Misalnya, banjir bandang dapat terjadi di tempat Anda dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan biasa atau deras. Yang terakhir, apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi dan amankan rumah Anda, apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di luar rumah atau di tempat yang aman dari banjir. Barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah Anda. Masuk pada tahap yang terakhir, yaitu pasca bencana. Apa yang harus kita lakukan pada tahap pasca bencana? Yang pertama, hindari air banjir karena kemungkinan kontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrum. Yang kedua, waspada dengan instalasi listrik. Dan yang ketiga, hindari air yang bergerak dan hindari area yang airnya baru saja surut, karena bisa jadi jalan bisa saja keropos dan menyebabkan amblas. Yang keempat, hindari lokasi yang masih terkena bencana, kecuali jika pihak yang berwenang membutuhkan sukarelawan. Bisa jelaskan dari apa itu mitigasi bencana. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir. Dalam menanggulangi bencana banjir, pemerintah daerah terkait untuk meminimalisir terjadinya banjir. Efektivitas suatu kebijakan pemerintah tidak akan terjadi apabila mengenai bencana banjir dan masyarakat yang menjalankan kebijakan tersebut dari pemerintah. Pemerintah sebagai pelayan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengatasi banjir. Pemerintah harus melakukan hal-hal yang mengurangi banjir seperti membuat waduk yang dapat menampung air hujan dan menyediakan tempat sampah agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, serta masyarakat juga harus mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungan. Pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menanggulangi banjir dan melakukan penghijauan atau penanaman pohon di sekitar lahan kosong seperti gambar di belakang. Adapun beberapa tindakan yang dilakukan saat terjadinya bencana banjir adalah yang pertama, pemberitahuan dini kepada masyarakat di sekitar aliran sungai yang mengalami kebanjiran dan perakiraan cuaca yang akan terjadi. Kedua, penempatan satuan tugas penanggulangan banjir di setiap titik banjir. Ketiga, penyiapan sarana penanggulangan banjir dan fasilitas penunjang lainnya. Yang keempat, mengevakuasi korban banjir ke lokasi evakuasi atau daerah yang aman. Yang kelima, memberikan bantuan logistik, pelayanan kesehatan, pembuatan dapur umum, dan pendirian tenda. Yang keenam, pendataan lokasi dan jumlah korban banjir. Saya akan menyimpulkan materi dari kelompok kami dengan subtema banjir. Pembahasan banjir secara umum. 1. Pengertian banjir. Banjir merupakan salah satu bencana alam di mana daratan tergenang oleh aliran air yang berlebihan. Bencana ini sering terjadi baik di pedesaan maupun di perkotaan. Jenis-jenis banjir. 1. Banjir air. 2. Banjir cilencang. 3. Banjir rob atau laut pasang. 4. Banjir bandang. 5. Banjir lahar. 6. Banjir lumpur. Riwayat terjadinya banjir di Kota Palu adalah 1. Palu Barat. Hujan deras menyebabkan banjir di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Pada malam hari, sekitar 100 keluarga menjadi terdampak. Sejumlah warga juga terpaksa mengungsi akibat banjir tersebut. Tim evakuasi berpencar melakukan upaya pertolongan di kawasan Jalan Kelor dan Jalan Labu di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, dan selanjutnya bergerak ke kawasan Jalan Cemara di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulu Jadi. Selain itu, tim juga melakukan evakuasi di area yang tergenang banjir di wilayah Kecamatan Palu Barat dan sebagian di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatangan. Dengan dukungan peralatan evakuasi, truk angkut, mobil, dan perahu, petugas SAR mengevakuasi setidaknya 27 warga ke area yang aman dari banjir. Dengan dibantu 4 personel Polri, 4 relawan PMI, dan 6 relawan Tagana Dinas Sosial setempat. Total tim SAR gabungan berjumlah 25 orang. Sedangkan mitigasi adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana sebelum atau pasca setelah terjadi banjir. 1. Apabila banjir akan terjadi di wilayah kita, maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Tetap waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Sedangkan pasca bencana, hindari air banjir karena kemungkinan kontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrum. Waspada dengan instalasi listrik. Hindari air yang bergerak. Hindari area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos dan amblas. Hindari lokasi yang masih terkena bencana kecuali jika pihak yang berwenang membutuhkan sukarelawan. Sedangkan yang terakhir, tindakan pemerintah dalam mengatasi banjir itu sendiri adalah dengan melarang untuk membangun perumahan di tepi sungai karena akan mempersempit sungai dan rumah juga gampang masuk air dari sungai apabila terjadi hujan. Hindari penebangan pohon-pohon di hutan secara liar dan juga di bantaran sungai karena pohon berperan penting untuk pencegahan banjir. Sebenarnya menebang pohon tidak dilarang bila kita akan menanam kembali pohon tersebut dan tidak membiarkan hutan menjadi gundul. Sekian, itulah kesimpulan saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah video dari kami mengenai presentasi tentang bencana banjir, baik banjir secara umum, riwayat peristiwa, mitigasi bencana, dan tindakan masyarakat terhadap bencana itu sendiri. Harapannya ini bisa menjadi edukasi untuk masyarakat luas, terkhusus teman-teman sekalian, agar ketika terjadi bencana kita lebih waspada dan lebih mengetahui apa yang harus kita lakukan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.